sedikit ya tentang bagaimana saya mewujudkan Musa sebagai hafiz cilik. Ya, pertama-tama adalah yaitu dengan menyiapkan bibit unggul. Ibarat kita ingin menanam ya sebuah hasil yang bagus, maka kita harus siapkan bibit yang unggul sehingga hasilnya juga unggul. Maka ya para ulama kita menjelaskannya, di antaranya yang pertama yaitu dengan mencarikan seorang ibu yang salehah. Kenapa? Karena dari ibu yang salehah ini sang anak ya, sang bayi itu akan mendengarkan kalamullah, akan mendengarkan Al-Quran. Ya, karenanya Rasulullah SAW bersabda, tunkahu al-mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Kemudian Rasul mengatakan, pilihlah yang ada agamanya. Di sini saya ingin mengingatkannya, yaitu bagi yang telah menikah hendaklah memperbagus dirinya, mempersoleh dirinya sehingga anaknya itu akan menirunya. Dan bagi yang belum menikah hendaklah menyiapkan dirinya agar menjadi seorang wanita yang salehah. Yang kata Rasulullah ya kita ingatkan juga tentang keutamaan. Bayangkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguh kami telah menurunkan adz-dzikr, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa inna lahu lahafidun, dan kami juga yang sungguh akan menjaganya. Di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kitabnya adalah membangkitkan para hufaz, membangkitkan para penghafal Al-Quran. Alangkah bahagianya, alangkah merasa besarnya hati seorang orang tua ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga kitabnya melalui anak-anak mereka. Ini sebuah keutamaan yang sangat besar yang diperoleh oleh orang tua. Ini yang pertama, yaitu mencarikan ibu yang solehah. Dan ini hak seorang anak yang wajib ditunaikan si bapak. Yang wajib ditunaikan si bapak adalah mencarikan ibu yang solehah. Kemudian juga yang saya persiapkan di rumah, dan ini juga yang dijelaskan oleh para ahli, yaitu al-makru'at, al-masmu'at ya, yang dibaca, kemudian yang didengar ya, kemudian yang dilihat. Maksudnya apa? Apa yang kita baca, apa yang dibaca oleh anak-anak kita di rumah. Dari yang dibaca ini, maka seorang anak itu akan menjadi penghafal Quran diantaranya ketika dia membaca cerita-cerita yang soleh. Al-masmu'at, yang didengar. Apa yang didengar anak ini? Di rumah saya senantiasa memperdengarkan ya, yaitu murattal, kaset-kaset murattal. Saya senantiasa memperdengarkan ya, dari diri saya sendiri juga, dari uminya juga sering membaca Al-Qur'anul Karim. Itu al-masmu'at, yang didengar. Demikian juga yang ditonton. Apa yang ditonton ini? Ya, sehingga anak itu akan menjadi soleh atau solehah. Sebaliknya, ketika yang ditontonnya, yang ditonton di televisinya ini sesuatu yang buruk, maka itu akan menjadi malapetaka bagi keluarga tersebut. Malapetaka bagi keluarga tersebut. Ini yang wajib kita praktikkan dan yang saya terapkan di rumah. Di rumah tidak boleh Musa dan khusus semua anak-anak saya menonton yang buruk, menonton yang memperlihatkan aurat. Itu saya larang. Saya di rumah saya sediakan televisi juga, tapi televisi saya itu cuma menonton murattal. Itu dari al-makru'at, al-masmu'at ya, yang dibaca, yang didengar, kemudian yang ditonton. Itu yang saya persiapkan di rumah untuk anak saya, sehingga
Bahkan awal kali termotivasi Musa itu melihat ada VCD, ya, di dalamnya ada kaset anak-anak lagi mengaji sama bapaknya di sebuah kebun kurma. Itu sedang mengaji, kemudian Musa waktu itu senang melihat seperti itu, kemudian diulang-ulang sama Musa ketika dia melihat tontonan seperti itu. Apa yang dibaca, apa yang didengar, dan apa yang ditonton oleh anak. Ini sangat luar biasa pengaruhnya. Ya, sangat luar biasa pengaruhnya kepada anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sangat super ketat ya dalam masalah zamil, ya, sodik, temennya, temen mainnya anak-anak. Kan dalam sebuah hadis disebutkan masalu jalisi su, ya, dan masalu jalisi khair, ya. Perumpamaan teman jelek dan perumpamaan teman bagus itu sangat luar biasa pengaruhnya kepada anak. Makanya ini saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semuanya, kesolehan anak itu sangat butuh kepada kerjasama masyarakat. Ya, anak yang soleh akan menjadi soleh kalau masyarakatnya soleh. Sebaliknya, ada seorang anak soleh berubah jadi anak jelek. Mudah-mudahan dilindungi anak-anak kita. Itu gara-gara teman-teman yang jelek. Itu butuh kerjasama kita semua. Ya, khususnya dalam teman ini saya sangat luar biasa ketatnya. Ya, luar biasa ketatnya. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil 30 juz. Kemudian mungkin yang jadi pertanyaan, kok bisa anak kecil itu duduk seperti sekarang? Bahkan yang lebih kecil adiknya sekarang itu bisa kita lihat 4 tahun bahkan 2 tahun bisa duduk seperti ini, tidak lari-larian, tidak mengganggu orang. Ini yang jadi pertanyaan, sehingga kita ingin anak itu nanti kedepannya bisa duduk. Akhirnya sekarang Musa bisa 10 jam duduk sama saya dengan duduk bersila. Itu bagaimana caranya? Caranya, dan ini juga saya juga dapat petuah juga dari para ulama dahulu. Dulu para ulama dahulu sebelum belajar Al-Quran itu belajar adab. Belajar adab. Kenapa? Karena bayangin Pak ya, belajar Al-Quran itu lebih berat, lebih susah, dan belajar adab itu lebih ringan. Lebih ringan. Contohnya belajar adab, dan ini yang saya terapkan. Anak itu makan harus pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Dan itu saya terapkan dari kecil, ya, terapkan dari kecil, ya, adab seperti ini. Akhirnya anak itu awalnya dia menangis ketika saya ambil, misalnya dia makan pakai tangan kiri, saya pindahkan ke tangan kanannya, ya, maka menangis anak ini. Tapi saya nggak mau kalah. Ini yang saya sering jelaskan. Orang tua itu harus tegar, harus tega. Bahasa Indonesia itu tega. Ngelihat anak nangis, jangan terpengaruh. Nanti duduk belajar Al-Quran itu Pak lebih susah lagi, berjam-jam lagi. Kalau kita yang kecil saja, yang remeh saja, masalah makan, kita pindahkan dari tangan kiri ke tangan kanan, itu sudah tidak mampu. Bagaimana akan mengajak anak kita itu untuk duduk sampai 10 jam? Itu lebih berat lagi. Maka benar ini perkataan para ulama, bahwasanya sebelum belajar Al-Quran, ajarkan anak itu adab-adab. Adab makan, adab masuk WC, masuk pakai baca doa, kaki kiri keluar kaki kanan, baca doa. Mau tidur, baca doa, dan seterusnya. Adab diterapkan seperti itu. Sehingga ketika saya jelaskan tangan kiri itu nggak boleh, tangan kanan, akhirnya anak itu mengerti mana salah dan mana benar, apa yang salah dan apa yang benar. Sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran, sebelum kita mengajak anak itu belajar buku Iqra, sebelum kita mengajak membimbing anak, mentalkin anak itu hafalan Quran, itu lebih susah lagi. Maka coba diterapkan dari kecil itu adab-adab. Ya, jangan kita sampai kalah, jangan sampai kita nurutin anak nangis, kenapa nggak mau belajar? Terus kita turutin, yakin saja Pak, besok anak itu menangis lagi. Tapi kalau pada hari itu kita menang, anak kecil nangis, kemudian tetap kita ajarin, ya,
nanti anak itu diem, lama-lama ya meskipun menangis tapi dia ngikutin kita, ya terus nangis diamin aja, biarin aja, terus kita baca. Kalau kita menang berhasil pada hari itu, yakin hari keduanya lebih mudah, hari ketiganya lebih mudah, dan terus akhirnya ya bahkan apa, ini cerita tentang Musa ya, yaitu dulu awal-awal Musa itu sampai duduk sama saya bilang nggak boleh bergerak, itu nggak boleh bergerak, bener dia tidak bergerak, duduk sila, sampai nyamuk gigit ya, gigit Musa tangannya sampai membesar itu nyamuk, Musa nggak pukul, karena dia ngerti saya itu nggak boleh bergerak, main-main ketika belajar nggak boleh. Musa akhirnya sampai nyamuk besar nggak dipukul. Mulai dari itu saya ajarin, bang, abang Musa kalau nanti lagi belajar sama abah ada digigit nyamuk, abang pukul aja, nggak apa-apa. Baru semenjak hari itu dipukul. Saya ajarin Musa kalau belajar nggak boleh lari-lari, posisinya harus bagus, duduk bersila, tangannya di pahanya begini. Akhirnya diterapin sama Musa seperti ini. Tapi Musa, pahamnya Musa itu nggak boleh bergerak, berarti nggak boleh bergerak benar-benar. Kalau kita pegel nggak boleh bergerak. Sampai berjam-jam, akhirnya saya baru sadar, ini Musa belajar tapi kakinya nggak pernah bergerak. Baru saya, waduh ini masya Allah, kasihan ini anak. Akhirnya saya jelasin ke Musa, bang, abang Musa kalau belajar nanti kakinya pegel, dirubah. Baru semenjak hari itu dirubah. Nah, yang seperti itu dilalui dengan belajar adab, dilalui dengan tahapan-tahapan belajar adab itu. Kemudian 5 menit waktu belajar, kemudian meningkat 10 menit ya, sampai saya ajarin adab itu kepada anak-anak saya. Kalau naik motor pakai helm, ya naik motor pakai helm. Di Indonesia kan harus pakai helm, nggak tahu di Malaysia. Di Indonesia harus pakai helm. Kemudian saya bilang sama Musa, saya tanamin akidah kepada Musa ya, yang bagus-bagus itu identiknya sama Nabi Muhammad. Kalau yang jelek itu identiknya sama syaitan. Sehingga pernah suatu kali saya jalan-jalan sama Musa, tiba-tiba ada orang nggak pakai helm. Ya, tiba-tiba ada orang nggak pakai helm naik motor. Akhirnya saya tunjuk orang ini, bang jelek tuh bang, jelek bang. Kata Musa, bang, iya bang, tuh syaitan katanya. Sampai itu syaitonnya, nggak boleh naik motor itu nggak pakai helm. Nah, biasakan yang seperti itu sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran yang berat, ya, ringan tapi berat, mudah tapi berat. Tentang makanan, saya yakin semua orang tua pasti memperhatikan makanannya. Nggak ada orang tua itu yang tidak memperhatikan makanan pada anaknya, saya yakin, ya. Tapi itu makanan yang sifatnya hakiki, ya, yang sifatnya hakiki. Nanti ada makanan yang sifatnya maknawi, ya. Maksudnya kenapa kita kayaknya makanannya udah bagus gitu ya, tapi kok anak ini nggak bisa-bisa, ya. Maka yang saya ingatkan di sini adalah bahwasanya Al-Quran ini yang sering saya ulang. Al-Quran itu adalah amal soleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya dengan kesolehan. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Ya, tidak akan menerima kecuali yang baik. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang yang bersafar, ya, kemudian rambutnya acak-acakan, as'asa akbaro yamuddu yadayhi ila sama'i ya rabbi ya rabbi. Orang ini bersafar kemudian mengangkat tangannya ke langit, dia berdoa ya rabbi ya rabbi. Padahal di antara waktu-waktu mustajab ketika berdoa adalah ketika safar, tapi ternyata tidak dikabulkan doanya. Kemudian kata Rasulullah, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Kemudian kata Rasulullah, bajunya haram, makanannya haram, minumannya haram, artinya diperoleh dengan cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Bahkan perutnya dikenyangkan dengan yang haram-haram itu. Fa anna yustajabulah. Kemudian kata Rasulullah, maka bagaimana mungkin akan diterima doanya dengan yang haram? Ini yang mungkin banyak luput dari kita. Ya, jangan sampai ya
dan ini ya nasihat juga kepada diri saya sendiri, jangan sampai kita ingin menjadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya ketika mati nanti, tapi kita dengan cara memberikan makanan-makanan yang haram. Baik secara zatnya itu haram, kita beri zatnya itu apa maksudnya? Kita berikan anak itu khamr, ini wal'iyadzubillah, atau haram secara hasil usahanya. Apa hasil usahanya? Nasi itu halal hukumnya, ya. Tapi dengan cara yang haram, dengan cara mengambil haknya orang, dengan cara merampas, dengan cara mencuri, dengan cara mendolimi orang lain. Kemudian hasilnya ini kita suapkan ke mulut anak kita. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, yaitu apakah yang halal ataukah yang haram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khalat min qablihim rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am wanzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Shallallahul azim. Surah apa? Surat Al-An'am. Surah Al-An'am, betul Ustaz. Surat Al-Maidah. Surah Al-Maidah ya, Maidah. Juzuk berapa, Dik? Juz 7. Juz 6. Tuan-tuan gelak tanya tuan-tuan tak boleh jawab. Baik, gitu ya. Kita minta Dr. Sufian pula untuk tanyakan Dik Musa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina Warzuq ahlahu minat samahati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attamuhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yanfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sahih, very good. Betul saya. Juzuk berapa? Surah apa? Surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Juz 1. Juz 1. Masya-Allah. Baik, sekarang saya nak persilakan tuan-tuan bertanya kan Musa. Tuan-tuan tanyakan Musa. Baik, silakan. Baca ayat boleh? Baca terus ayat. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Musa. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Subhanallah. Allahu akbar. Ya, surah apa? Surat Al-Imran. Betul Bu, surah Al-Imran. Ya, juzuk apa, Dik?
Juz 3. Juz 3, betul ya. Yang nak tanya soalan kena tahu ya. Nanti yang tanya soalan tak tahu jawapan. Baik, silakan yang lain lagi. Satu soalan lagi untuk adik Musa. Daripada penonton ya, daripada penonton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghairahu wa idza la takhadhuka khalila. Sila. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tankanu ilaihim syai'an qalila. Idzal ladzaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamati summa la tajidu laka alaina nasiha. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Sadaqallahul aliyil azim. Surah apa? Surat Al-Isra. Al-Isra. Betul. Terbukti dengan Al-Quran yang dibawa, Ustaz. Ditanyakan dengan Al-Quran yang dibawa. Ditanyakan dengan Al-Quran. Ya. Yang menanya lihat Al-Quran, yang menjawab enggak lihat Quran. Tetapi terbukti. Allahu Akbar. Subhanallah.